Sobat Podcast, jumpa lagi tentunya di Podcast Era Rumpi ya, bersama saya Arya Astawa. Dan kali ini sebelum saya mengenalkan tamu yang saya hadirkan di Podcast Era Rumpi di kediamannya langsung. Tapi coba sobat perhatikan dengan baik deh. Di belakang saya ini ada taman, kalau saya nyebutnya mudah-mudahan nggak salah nih. Saya nyebutnya mengistilahkannya taman vertikal karena disusun dari atas ke bawah ya, atau ke bawah ke atas ya. Nggak seperti yang biasanya umumnya horizontal begitu ya. Saya nyebutnya taman vertikal. Nah, bisa diperhatikan ya, asik banget. Selain bisa menyejukkan mata, taman vertikal ini juga memberikan ya suasana yang lebih sejuk lagi tentunya di sekeliling rumah kita. Nah, menarik sobat untuk tahu lebih banyak tentang taman vertikal ini. Nah, ini yang mendesainnya yaitu tamu saya, Ide Bagus Heri Putra Budiana. Ide Bagus Heri Putra Budiana. Saya nggak hafal nama panjangnya. Biasa manggil Gostra ya. Oke. Nah, Gostra, sejak kapan nih saya mulai lihat di postingannya Gostra juga awal-awalnya saya tahu dari media sosial, Facebook. Kita pada lama nggak jumpa nih. Iya, lumayan. Ini baru pertama kali ya, sejak lulus SMA kan. Iya. Nah, ini tiba-tiba bikin taman kayak gini, bahkan menjual jasa begitu. Iya. Gimana? Sejak kapan nih kapannya? Taman vertikal ini sih baru-baru ya, mungkin kalau nggak salah 2 tahun kalau nggak salah. Saya mulai interest fokus untuk gimana caranya buat vertical garden. Karena kemarin kan sempat suka beli-beli tanaman hias. Ya, jadi lihat tanaman yang bagus, lucu pas main di stand-stand tanaman hias itu. Kemudian di rumah tuh tempatnya karena terbatas ya rumah, ya. Jadi kebanyakan tempatnya amburadur gitu, di bawah rame gitu. Jadi mikir gimana caranya biar susunnya cantik gitu. Artinya punya taman begitu ya? Punya taman, tanaman hias yang dikoleksi itu tertata, jadi nggak sembarangan gitu terletak di bawah rame. Jadi memanfaatkan ruang vertikal yang sebelumnya nggak termanfaatkan untuk mengisi tanaman. Jadi baru 2 tahun nih ya? 2 tahun. Bukan karena pandemi loh? Oh, bukan. Justru pandemi ini jadi lebih semangat. Lebih semangat, jadi iya. lebih banyak aktivitas di rumah juga. Kemudian kebanyakan orang yang pencinta tanaman hias lebih justru lebih interest untuk berbelanja tanaman hias pada saat pandemi ini. Stand-stand di Ayam Uruk tuh contohnya tambah rame. Betul. Sepakat banget ya. Itu dekat rumah saya juga. Iya. Jadi pertama itu tertarik pikiran gimana caranya nyusun taman vertikal. Jadi banyakan browsing tuh lumayan, kalau pakai acuan di luar negeri tuh alatnya kayak box gitu ya. Jadi tanamannya tinggal ditaruh seperti itu aja. Saya lihat harganya lumayan juga, saat itu ukuran kalau nggak salah 40 meter kali 40 meter itu sekitar 300 ribuan. 40 meter? 40 cm. Oh, 40 cm. Oke, 40 meter. Bahasa kebanyakan 40. Jadi lumayan juga kan kalau misalnya mau buat sekian meter gitu. Jadi nggak kesampaian waktu itu idenya buat vertical garden. Jadi sempat nyari-nyari ide lain, pakai alat-alat yang lain, mau sih tersusun vertikal, cuma kurang cantik lah kelihatannya. Jadi udah sempat nyusun begitu ya? Sempat nyusun. Pada saat berapa 2 tahunan terakhir main-main ke toko pot langganan itu, lihat ternyata ada jenis pot baru nih, pot tempel seperti itu. Jadi tak lihat cocok kalau untuk pakai nyusun vertical garden. Jadi coba-coba deh beli satu lusin dulu, kemudian kayaknya sesuai dengan ekspektasi lah. Mau menutupi areal tembok seperti itu. Iya. Jadi yang tadi tidak nyaman begitu ya dibilang. Nambah lagi ya. Akhirnya seperti inilah. Jadi kecanduan jadinya. Iya. Dikit-dikit. Tapi kecanduannya kan asik nih. Asik. Bikin sehat soalnya ya, udara lebih bersih begitu. Iya. Nah, oke, kecanduan. Cuman kalau dari latar belakang kan bukan pertanian ya? Bukan pertanian. Ekonomi ya? sih. Makanya diekonomikan vertical gardennya. Dijualin dikit-dikit. Boleh. Ini ide yang bagus ya sobat ya. Oke, cuman apakah memang dari 2 tahun lalu memang suka tanaman, atau dari dulu sebenarnya ada bibit-bibit nih Bu suka
istilahnya kumpul-kumpulin tanaman begitu tuh nanam tuh sebenarnya ada nggak sih? Kalau suka tanaman hias sih dari kecil ya. Oh, dari kecil udah iya, ada bibitnya karena ya? orang tua dari dulu suka tanaman. Jadi nurun lah. Iya iya. Lihat dari kecil orang tua kayaknya seru nanam bunga begitu. Apa namanya? Pada saat interestnya banget tuh pada saat lihat Aji waktu itu punya tanaman pucuk ya. Jadi satu tanaman itu disambungin pakai macam-macam bunga itu. Oh iya iya. Jadi disambungin bunganya warna-warni. Jadi ngelihatnya kok asik ya. Jadi bisa satu tanaman itu bisa ngoleksi bermacam-macam bunga itu. Jadi mulai tertarik pada saat itu. Oke. Ya pingin lah seperti itu. Ya, jadi dari sebuah hobi nih ya, Ya. dari kecil yang sudah terbiasa itu terus tiba-tiba berkembang lah menjadi vertical garden Ya. ini atau taman vertikal ini. Nah, sampai pada saatnya saya sempat lihat postingan yang pertama kalau tidak salah sekitar 1 tahun lalu jual anggrek. Oh Wah. iya. Berarti itu memang dari perjalanan itu. Kok bisa Ya, idenya sampai idenya ke sana. diekonomikan? Sebenarnya itu sambil ngisi-ngisi waktu luang juga karena saya pikir kan dari dulu pingin ada usaha, ada bisnis, cuma setelah baca-baca berapa artikel gitu katanya bisnis yang paling bagus itu yang berkaitan dengan sama hobi kan. Oh iya betul. Jadi Sepakat kalau itu. sepakat kan. Jadi pada saat melakoni itu nggak merasa beban gitu kan. Seperti itu kita menikmati segala macam lah. Jadi pada saat saya mulai koleksi tanaman hias, beli-beli anggrek segala macam, jadi pada saat itu iseng lah. Pada saat itu mulai ada marketplace segala macam itu kan, mulai posting-postingnya ternyata responnya bagus gitu. Oh ya? Iya, responnya bagus. Berarti udah ada transaksi dong nih? Ada. Oke. Jadi- Buka kartu dikit lah sobat ya. Ada. Jadi sambil ngisi waktu luang pulang kerja gitu, sambil kirim-kirim barang yang dipesan, ada pesanan segala macam. Jadi kayaknya seru nih untuk nambah-nambah uang saku kan. Nggak terlalu beban juga, kita bisa atur juga waktunya gitu juga. Yang saya geluti juga berkaitan sama hobi, jadi nggak merasa beban lah melakukan Iya. Jadi banyak koleksi tanaman yang di sini juga ada berapa customer yang datang, inginnya nyari yang apa gitu, ngelihat seperti ini, oh boleh dong beli satu, jadi dicopotin satu-satu nih potnya. Ini dicopotin ya, gitu. makanya ini hampir nggak pernah sama tampilan vertical gardennya kan. Mungkin kalau Ari bandingin tuh Dengan foto-fotonya, beberapa bulan lalu ya, mungkin ya. ada beda-beda sedikit. Jadi ada beberapa tanaman yang sudah diambil atau Kejual. terjual atau digantikan sama yang udah berbunga segala macam gitu. Jadi enaknya di sana nih. Kalau vertical garden saya merasa tipe tamannya bisa dirubah-rubah sesuai sama keinginan. Ya, karena memang menggunakan medianya juga pot ya. Ya. Ini mengaturnya ya. Ya. Oke. Kalau dari jenis, kalau orang mulai tertarik nih Gus ya. Mumpung udah cerita nih Iya, kan. iya. Kalau orang mulai tertarik untuk punya juga gitu ya, apalagi di ruangan yang lahannya terbatas begitu, vertical garden ini kan sangat solusi karena pasti kebanyakan khususnya di Bali rumah-rumah pasti ada temboknya lah, Iya. tembok pembatas, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jenis tanamannya sendiri memang benar-benar bebas atau harus ada ini misalkan begitu biasanya? Pertama sebelum saya mulai berani untuk posting untuk buka jasa kan, yang seperti yang Arya lihat itu kan saya coba, kayaknya dari 2 tahun lalu saya coba nih tanaman yang cocok mana variasinya gitu ya. variasinya. Jadi ada beberapa tanaman yang memang cocoknya di indoor. Jadi kalau kena panas secara langsung tuh dia daunnya cepat mengkeriput seperti itu. Jadi ada juga tanaman yang memang senangnya kena sinar langsung seperti itu. Nah biasanya di vertical garden di sini kan ada 2 tipe, dia indoor sama outdoor. Ya jadi mungkin pemilihan tanaman di sana posisinya. Kalau misalnya di indoor tanaman yang dipilih seperti apa, kalau di outdoor seperti apa. Nah biasanya tanaman yang paling cocok karena pot vertikal, pot tempelnya itu medianya terbatas ya. Jadi kalau misalnya tanaman tertentu yang harus medianya banyak, itu artinya dia butuh ruang begitu ya, lebih besar gitu, kayak akarnya mungkin ya. Benar-benar. Jadi lebih banyak sih tanaman yang jenis tanaman gantung atau sejenis tanaman semak-semak gitulah. Jadi agak rimbun segitu. Jadi biasanya tanaman gantung atau tanaman semak seperti itu butuh medianya sedikit. Jadi, kayak ini ya, boleh dibilang ini ya.
Jadi kayak Greenful. Iya. Oh, namanya Greenful? Iya, Greenful. Saya punya juga tapi nggak tahu namanya. Iya. Iya. Tadi ada Creeping Charlie seperti itu ya. Banyak sih jenis tanaman gantung yang memang lebih cocok sih kalau dipakai vertical garden seperti itu. Jadi memang pemilihannya sekarang mau ditempatkan di indoor atau outdoor begitu ya, sehingga intensitas matahari juga diperhitungkan terhadap ya cerahnya tumbuhnya nanti maksimal apa enggaknya begitu. Cuma tadi Heri kan Gustra sendiri kan bilang kalau tanamannya bisa gonta-ganti begitu. Nah pada saat gonta-ganti ini dia mengganggu nggak sih tanaman lain, kan ini udah rata-rata udah cukup besar dan rimbun begitu ya biasanya pada saat seperti itu tuh. Biasanya kalau misalnya tanaman yang seperti ini kan dia saling nutupin satu sama lain ya daunnya itu. Kalau misalnya dicabut satu, memang pada saat berapa hari itu terlihat mencolok sih. Jadi kelihatan dia bopeng gitu ya. Iya. Jadi butuh berapa hari dia untuk menyesuaikan daunnya sendiri. Jadi daun-daun tanaman itu kan dia menyesuaikan sendiri berapa hari kan. Dia akan beradaptasi sendiri sama tanaman di sampingnya. Jadi lebih menyatu seperti itulah. Jadi pada saat memang diganti memang agak kaku sih kelihatan. Iya. Cuma setelah berapa minggu itu kelihatan natural lagi. Natural lagi ya, nyatu lagi ya. Cuman untuk desainnya sendiri istilahnya oke, tadi udah nentuin tanaman yang indoor atau outdoor. Kemudian untuk mendesainnya sendiri ini berdasarkan kreasi sendiri. Coba-coba sih kebanyakan ya. Jadi ini kebetulan kan seperti yang saya bilang tadi, orang tua suka kan. Jadi pertama saya coba buat, ini mau buat apa nih, orang tua kan komplain semua, dibongkar semua dipasangin rak segala macam. Coba nih mau buat vertical garden seperti itu ya. Ibu lihat segala macam, saya pertama kali pasang, kemudian minggu pertama mulai ini diganti-ganti. Kayak orang tua suka juga kan. Yang paling sering ganti sih ibu sih. Jadi hampir seminggu sekali tuh disusunannya dirubah-rubah. Selera ya, ikuti hati hari ini moodnya anggrek gitu, anggrek gitu ya. Jadi senang juga sih orang tua, jadi ada aktivitas yang positif, jadi ada kegiatan lah sore hari yang menyenangkan gitu. Jadi merasa ada sesuatu yang bisa merelaksasi pikiran, stres orang tua seperti itu kan. Misalnya habis penat kerja itu sore hari ada kegiatan yang memang menyenangkan untuk dikerjakan. Jadi menyenangkan sih untuk kalau misalnya keluarga emang suka tanaman begitu ya. Jadi ada aktivitas bersama yang bisa dikerjakan gitu. Iya. Nah ini dia sobat ya. Jadi aktivitasnya menyenangkan, terutama bagi penghobi tanaman atau ya penghobi tanaman lah yang suka mempercantik halamannya, nih bisa jadi solusi yang sangat menarik banget untuk dicoba, karena tanamannya bisa digonta-ganti sesuai dengan selera. Kemudian juga semacam kalau kita bicara kalau dalam rumah itu kan ada desain interior, ini juga termasuk kategori desain interior halaman begitu ya. Dan ini terutama bagi kalau zaman sekarang kan pastinya suka foto-foto selfie. Wah ini bagus banget nih. Ini bagus banget karena saya pun juga punya plan juga seperti ini. Jadi dari channelnya saja udah alam ya. Iya benar. Nama channelnya udah Alamku Hijau. Iya, pantasnya backgroundnya alam. Benar, makanya punya plan seperti ini juga. Ini menarik banget. Oke, tadi pilihannya tanamannya juga bebas. Untuk dalam artian begini. Sekarang kan kita bicara Gostra membuka jasa. Asik. Tentunya pertimbangan yang pertama, apa yang perlu dipertimbangkan dalam artian misalkan kalau ini kan ini berapa luasnya? Ini lebar 3 meter. Oke. Lebar 3 meter, tingginya sekitar 2 meter kurang. Nah itu yang perlu dipertimbangkan, misalkan sobat podcast juga pingin bikin gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kalau di Bali silahkan ke Gostrenya. Boleh sekali. Tapi kalau yang di luar Bali, nah minimal kan tahu nih, kita memperhitungkan dari apa dulu, Rus? Sebenarnya nggak terlalu banyak perhitungannya untuk membuat vertical garden, paling dari niat saja sih. Karena kadang kalau misalnya tanaman sebagus apapun, kalau niat kita setengah-setengah untuk merawat itu kan nggak cantik tampilan. Jadi pengalaman saya, tanaman semurah apapun kalau orangnya itu merawat dengan baik, itu pasti tampilannya cakep lah ya. Cakep ya.
Ya, jadi kelihatan seperti itu sih. Jadi kalau misalnya memang pingin niat, yang memang harus ada tanggung jawab untuk merawat. Betul. Ya, pasti tampilannya pasti lebih menarik dibanding kalau misalnya sekedar membuat terus ditinggal. Oke, jadi niat dulu ya sobat ya. Nah, teknisnya aja. Di belakang ini tembok langsung dihubungkan dengan pot atau ada sesuatu dulu pembatas macam itu? Ada. Jadi ada besi apa? Rangka begitu. Ya, rangka besi seperti itu. Jadi itu untuk tempat kait pot yang dipakai nanti. Jadi makanya saya bilang untuk bisa dipindah-pindah seperti itu karena pot kaitnya itu bisa dicabut dan digeser ke sesuai dengan rangka besinya. Di posisinya di mana sih. Dan itu jadi mempermudah ya, kita nggak perlu banyak paku lah istilahnya kalau langsung ya, seperti itu ya. Kemudian untuk pot sendiri kan bebas ya? Bebas. Artinya ukurannya? Atau ada tertentu? Lebar harus pot yang kayak apa gimana gitu? Boleh saya lihatin nggak? Boleh. Salah satu? Cabut satu ya. Nah, yang paling dekat aja. Iya. Tampilan potnya seperti ini. Ini ya? Ya. Oke, jadi yang agak pipih begini. Memang sengaja ya carinya seperti ini. Tapi kalau memang kan ada tuh yang modelnya agak cembung dikit. Ada sih, ada. Itu masalah nggak sih? Nah, itu maksud saya. Jadi sebenarnya kalau yang cembung pemilihan itu kan dia nggak ada pengait seperti ini. Jadi kita harus buat pengait sendiri. Itu yang kesulitannya di sana. Pada saat kita mau pindah itu, jadi kita harus megang pengaitnya biar pas gitu sama besinya. Kalau ini kan gampang, tinggal pasang ya seperti itu. Dan yang cembung itu kalau misalnya belum rapat, belum rapat tanamannya itu, kalau menurut saya nih pribadi tampilannya sih agak kurang menarik. Kalau ini kan potnya hampir berdempetan satu sama lain. Jadi pada saat tanamannya belum rimbun pun itu tampilannya sudah cantik ya seperti ini. Jadi itu sobat ya. Jadi pemilihan pot pun perlu diperhatikan. Boleh dibilang elastisitasnya ya. Artinya tadi kalau mau ganti tanaman juga tetap cantik kan, karena dengan memudahkan kita untuk mengambil. Kalau pasang tali kan kayaknya agak ribet dan nanti kena tanaman yang lain malah bopengnya tambah besar gitu ya. Menarik ya. Jadi bisa sobat lihat sendiri. Kita perlu media, pertama niat dulu. Kemudian ada media yang secara teknisnya ada besi, jadi kita nggak hancurin tuh tembok gitu ya dengan paku. Satu persatu. Mungkin juga mungkin variasi terserah ya. Suka-suka sih. Maksudnya gini, andai kata gitu ya, orangnya dalam tanda kutip mau ngirit, bisa aja pakai sabut kelapa atau apapun, tergantung kreasi untuk penempatan. Ini kan hanya medianya untuk naruh ya. Yang penting kayaknya poin utamanya pondasinya di besi tadi ya. Besi ya. Gitu ya. Oke. Pernah nyoba untuk desain bunga-bunga begitu? Cocok juga kira-kira kalau yang biasa gini? Bunga-bunga seperti apa contohnya? Kalau ini sih ada bunga vinca ya. Kebetulan saya lagi seneng-senengnya banget nih koleksi vinca. Karena itu saya baru tahu berapa bulan terakhir kan. Baru lihat di stand-stand yang biasa tempat beli itu, kemudian ada baru tanaman vinca itu. Saya mempelajari karakter tanaman. Seperti misalnya krokot tuh, seperti itu krokot itu kalau orang lokal bilangnya kembang siang ya. Kembang siang, jadi dia kembangnya siang hari. Ini udah sore nih. Jadi pada saat berangkat kerja dia belum kembang nih. Pada saat pulang kerja dia juga udah kuncup, jadi nggak dapat nikmatin nih bunganya. Paling jadi saya pinginnya biar pulang kerja tuh ada warna-warna yang dilihat, bunga-bunga masih mekar. Jadi vincanya kayaknya cocok banget tuh, dari pagi sampai malam juga dia masih mekar, dan warnanya juga warna-warni kan seperti Ariel lihat di bawah nih. Saya lagi ngoleksi nih warna-warna macamnya vinca seperti itu. Jadi cocok juga sih kalau dipakai vertical garden karena dia juga salah satu jenis tanaman gantung. Kalau misalnya bunga ya? Jadi gantung seperti itu kalau sudah agak panjang itu dia menjuntai ke bawah, jadi menutupi pot seperti itu. Oke, kayak semacam janggut lah istilahnya gitu ya. Menarik. Nah tadi mungkin lebih ditajamkan lagi ya bahasanya. Selain pot, berarti perhitungan biaya dari
kerangka besi, potnya, dan untuk pilihan tanamannya ya itu lagi selera ya. Ya, selera Mas. Kira-kira berapa tuh kalau per meternya biasanya? Kira-kira aja, kan kita kan pingin tahu gitu. Oh, saya punya bayangan Iya, gitu iya. kalau ada yang ini. Kalau misalnya vertical garden itu yang umumnya kan kalau misalnya Ariel bisa lihat di depan Tiara. Oke. Di temboknya Tiara itu Ah. kan kebetulan itu medianya pakai karpet ya. Oh. Jadi dia pakai karpet. Iya. Ada tambahan ya? Ya, ada tambahan. Itu saya sempat survei harga itu kurang lebih 2,5 lah. 2,5 juta Ya, 2,5 per meter. per meter. Wow. Kurang lebih. Ya apa namanya? Kalau media saya kan pakai pot. Iya. Ya, itu kurang lebih setengahnya lah Oke. Ya. Per meternya ya? per meternya. Iya, iya. Jadi Sorry, per meter persegi. per meter persegi. Iya, Ya, per itu meter tuh sudah kesannya. sama tanaman sih. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya pemilihan tanamannya lebih sederhana lagi atau mungkin mau pakai bibitnya misalnya. Iya. Itu lebih itu murah lebih lagi. murah lagi. Boleh dibilang misalkan ya, mungkin sobat di Bali terutama kalau ada yang tertarik begitu, artinya fleksibel dong sama istilahnya Fleksibel, Guster sendiri. fleksibel. Artinya dia pingin tahu ini beli desain ininya gimana, nanti tanaman saya milih sendiri Bisa. segala macam. Itu artinya ada fleksibelan Ya. seperti itu ya bagi penghobi yang ingin membuatnya juga. Nah, ini kan udah mulai laris kata Guster tadi ya. Bukan laris sih. Untuk Jadi kan tanaman mulai ya. laris, ya. Udah Jadi ada ya. udah mulai banyak yang lirik sih. Ah. Ya. Jadi kalau larisnya sih belum ke tahap sana, cuma Oke. sudah ada mulai apa namanya transaksi, Iya. ada mulai banyak yang berminat melihat ke sini Iya. seperti itu ya. Nah. Ya mulailah dilihat. Pertanyaannya adalah ada rencana untuk pengembangan lebih besar lagi? Kalau misalkan nanti Ya. ya. Kalau untuk sementara ini kan masih dalam kategori hobi nih. Oke. Jadi saya ngisinya di luar Jam kerja. jam kerja seperti itu. Mungkin lihat perkembangan nanti kalau misalnya memang responnya lumayan besar kan, karena saya masuknya kebetulan di masa pandemi kan. Jadi apa namanya, daya beli mungkin nggak terlalu Iya. saya bawa dulu ya. Betul. Ya, jadi dengan apa namanya, masa-masa seperti ini juga masih ada respon ya, saya kira cukup bagus untuk kedepannya lah. Kalau misalnya situasi sudah mulai membaik, sepertinya kalau misalnya digarap lebih serius lagi lebih bagus ke depan. Bagus ya. Apalagi kalau ada misalkan perusahaan-perusahaan begitu ya. Ya, itu lebih mantap lagi kayaknya. Oke. Ya itu sobat, obrolan singkat kita di episode kali ini mengenai taman vertikal yang tentunya bisa menginspirasi sobat, terutama bagi pecinta tanaman agar rumahnya tampak lebih cantik, lebih cakep lagi ya. Betul ya Guster ya? Betul. Terima kasih banyak nih buat waktunya. Terima kasih sudah datang. Iya, sama-sama, dan sampai jumpa tentunya di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lainnya, obrol-obrolannya di podcast RR Rumpi. Bye-bye.